Assalamualaikum warahmatullahi oh bener, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari Waalaikumsalam ini? warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ini yang hadir kelas pagi apa malam? Pagi, Bu. Pagi. Ini kelas malam kebanyakan masih pada kerja ya. Oke, untuk podcast Zoom kali ini kita akan bahas itu ya pertemuan-pertemuan kemarin. Ini nanti kita akan bahas pertemuan 8, 9, 10. Nanti Ibu akan ngambil di LMS, di mana di situ ada yang tanya jawab dan ada yang belum jelas dan jawabannya juga masih ada yang agak rancu, nanti Ibu luruskan. Nanti silahkan kalian boleh mencatat juga, nanti ini bisa jadi akan keluar di UAS. Oke, langsung saja. Dimulai dari pertemuan ke-8 ya, di mana itu adalah perubahan pemilikan saham. Nah, di sini sudah banyak sekali yang bertanya dan juga ada yang sudah memberikan penjelasan juga. Tapi di sini Ibu lebih akan memberikan penjelasan yang lebih lagi, yang lebih detail agar kalian lebih mengerti. Nah, yang pertama ini enggak semua pertanyaan Ibu ambil ya. Ada beberapa aja yang poin-poin penting aja yang nanti itu bisa jadi keluar di UAS. Ini yang pertama itu di mana ada dari Francisca Puspa. Halo, ini Mbak Francisca hadir nggak nih? Ini dia bertanya, Mbak Francisca, pembelian saham perusahaan anak itu dilakukan lebih dari 1 kali. Namun kenapa hak kontrol itu didapatkan saat pembelian pertama? Nah, itu udah dijawab oleh Mbak Viviari ya. Ini udah dijelaskan. Nah, Ibu di sini juga akan lebih memperdetail di mana kenapa pembelian saham itu lebih dari 1 kali, tetapi hak kontrol itu didapatkan dalam pembelian yang pertama. Jawabannya itu karena di dalam pemberian yang pertama itu ini ditujukan untuk perusahaan induk pastinya. Ini kata-kata ini ditujukan untuk perusahaan induk, di mana perusahaan induk itu pembelian saham yang pertama itu dia sudah membeli saham lebih dari 50%. Sehingga hak kontrol itu sudah didapatkan dalam pembelian saham pertama kali. Seperti itu. Semoga sudah paham ya, sudah jelas. Jadi kenapa didapatkan hak kontrol saat pembelian pertama? Karena saat pembelian pertama itu perusahaan induk sudah membeli saham lebih dari 50%, sehingga hak kontrolnya itu sudah didapatkan. Nah, kalimat yang ditanyakan oleh Mbak siapa tadi? Yang ditanyakan oleh Mbak Francisca itu ditujukan untuk perusahaan induk. Nah, sehingga untuk pembelian saham-saham selanjutnya itu otomatis hak kontrol sudah ada di tangan perusahaan induk saat pembelian yang pertama. Nah, seperti itu. Intinya itu karena saat pembelian yang pertama itu sudah membeli saham lebih dari 50%. Itu jawabannya. Oke. Sudah jelas, semoga sudah jelas. Kemudian ada lagi ini mengenai perusahaan induk membeli atau menjual kembali saham yang beredar. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi perusahaan induk itu untuk membeli saham yang beredar? Terus sebaliknya, kenapa perusahaan induk menjual saham yang sudah dibeli? Ini jawabannya nggak usah terlalu panjang, simpel aja bisa. Kenapa perusahaan induk membeli sahamnya? Itu karena alasannya itu karena ingin memperkuat hak kontrolnya. Jadi kenapa perusahaan induk membeli saham kembali dari perusahaan anak itu karena ingin memperkuat hak kontrolnya pada perusahaan anak. Terus pertanyaan sebaliknya, kenapa perusahaan induk menjual? Kalau tadi membeli dan sekarang kenapa menjual? Nah, kenapa menjual itu alasannya karena perusahaan induk itu ingin mencari modal.
untuk mencari modal untuk mengembangkan perusahaan anak tersebut. Jadi dalam hal ini perusahaan induk itu istilahnya kekurangan modal sehingga dia menjual kembali sahamnya yang sudah dibeli untuk menambah modal yang ada. Itu jawabannya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini masih membahas yang perubahan pemilikan saham ya. Masih ada yang ditanyakan sampai sini? Yang pertama tadi sudah kenapa hak kontrol didapat saat pembelian pertama. Terus ini selanjutnya ini kenapa perusahaan induk membeli atau menjual kembali sahamnya. Udah Ibu jelaskan ya kan. Terus lanjut lagi. Nah, ini peranan emisi saham dalam konsolidasi dan apakah emisi saham dapat mempengaruhi hak pemilikan perusahaan induk secara penuh? Ini pertanyaan dari Mbak Sri Mega dan di sini belum ada yang bisa menjelaskan ya. Nah, Ibu ini sekarang menjelaskan kenapa, apakah peranan emisi saham. Nah, emisi saham sendiri kalian harus tahu ya emisi saham itu apa. Di mana perusahaan itu dalam hal ini dia tuh kayak menjual perusahaan itu menerbitkan saham baru. Perusahaan itu menerbitkan saham baru dan menjualnya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk menambah modal perusahaan. Itu tujuannya, itu tujuan utamanya ya dari emisi saham itu untuk menambah modal perusahaan. Nah, kenapa dilakukan emisi saham? Daripada perusahaan hutang di bank itu lebih baik perusahaan mengeluarkan emisi karena biayanya itu lebih sedikit. Kalau di bank itu bisa jadi perusahaan akan membayar bunga. Kalau kita hutang pasti ada bunganya kan. Nah, bunga di bank itu lebih besar, makanya perusahaan lebih memilih untuk mengeluarkan emisi saham. Nah, itu tujuannya untuk menambah modal perusahaan. Seperti itu. Terus apakah emisi saham itu pengaruh terhadap hak kepemilikan? Enggak, itu enggak pengaruh. Jadi emisi itu enggak pengaruh sama sekali terhadap pemilikan saham. Jadi pemilikan saham itu tetap utuh, jadi enggak terpengaruh oleh emisi saham. Itu jawaban untuk Mbak Sri Mega ya. Belum ada yang bisa menjelaskan di LMS. Tadi sudah Ibu jelaskan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan, misal tadi keterangan penjelasan Ibu belum begitu jelas, bisa ditanyakan lagi. Silakan. Kalau belum, kita lanjut ya. Ini ada lagi dari mana ya? Dari Mbak Rizky, ini juga belum ada yang menjelaskan, makanya di sini Ibu mau menjelaskan. Apabila tanggal laporan keuangan tersebut berbeda, maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan yang terdapat di bank bermasalah atau tidak, Bu? Gitu. Ini maksud pertanyaannya. Apabila tanggal laporan keuangan tersebut berbeda, maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan yang terdapat di bank bermasalah atau tidak, Bu? Ini yang dimaksud tanggal laporan keuangan yang seperti apa ya, Mbak? Ini Mbak Rizky hadir nggak? Mbak Rizky Ayu Saputri? Enggak hadir. Oke. Kita itu dulu, jeda dulu ya. Ini pertanyaannya karena kurang jelas itu yang dimaksud tanggal laporan itu yang mana dulu gitu. Soalnya di laporan keuangan tuh ada tanggal audit, ada tanggal dikeluarkannya seperti itu. Kemudian ini ada lagi dari Mbak siapa ini? Dari Mbak Erlina. Itu berdasarkan apa perlakuan akuntansi yang digunakan untuk mencatat investasi saham biasa dalam pembukuan investor. Nah,
Itu perlakuan akuntansi untuk mencatat investasi saham biasa dalam pembukaan investor itu berdasarkan seberapa luas pengaruh yang dimiliki investor atas aktivitas yang dijalankan investasi. Nah, jika kepemilikan investor itu istilahnya 20% atau berapa, berarti investor itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan, kecuali investor itu memiliki saham lebih dari 50%. Nah, itu berarti dia sangat mempunyai pengaruh yang besar istilahnya dalam perusahaan tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di pertemuan 10, itu ada laba ditahan, dan laporan keuangan konsolidasi ya, yang dikonsolidasikan. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan. Ibu milih beberapa aja, karena kalau semua nggak bakal cukup. Ini yang belum ada penjelasannya. Dari Mbak Yulistiani, maksud dari saldo laba yang belum dibagi dan atau defisit yang diderita oleh perusahaan anak sebelum adanya hubungan afiliasi harus dieliminasi. Nah, dieliminasi itu gimana? Kenapa harus dieliminasi dan kemudian bagaimana cara eliminasinya? Ini di sini Ibu akan memberikan contoh eliminasi. Silakan kalian boleh mencatat di buku juga ya. Bentar. Kasihkan contoh. Bentar. Ibu kasihkan contoh. Misal pada tanggal 1 Januari, kelihatan Mas. Misal pada tanggal, diindikit. Oke. Ini contoh ya, contoh mengeliminasi. Misal pada tanggal 1 Januari 2021 itu perusahaan A itu membeli 90% saham perusahaan B. Nah, kemudian dengan harga misal 300 juta gitu ya. 270 gitu aja biar nggak kebanyakan nolnya. 270. Nah, biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh. Nah, laba bersih perusahaan B itu tahun 2021 itu senilai 70.000. Dan pendapatan perusahaan A
Perusahaan A itu bentar, di luar pendapatan dari perusahaan B senilai 90.000. Kalau begini agak hilang. Ya. Udah. Nah, pendapatan perusahaan A itu termasuk laba yang belum direalisasi ya. Termasuk laba yang belum direalisasi atas tanah senilai 10.000. Yang mempunyai harga perolehan, yang mempunyai harga perolehan 40.000. Ini kalian bisa nyatet ya. Siapa tahu nanti keluar di UTS. Dijual kepada perusahaan B dengan harga 50.000. Nah, kemudian ini tadi sesuai pertanyaannya, gimana cara mengeliminasi laba? Nih, Ibu langsung kasihkan contoh. Jawab ya. Ini. Nih, kita buat jurnal. Kita buat jurnal dulu. Kita buat jurnal di mana jurnal untuk pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan B. Kita buat jurnalnya dulu. Nah, ini pertama kita buat jurnal 1 ya. Jurnal 1. Nih, untuk mencatat pendapatan pendapatan dari perusahaan B ini ya, membeli. Ini kan ada membeli 90%. Jadi mencatat 90%. Itu yang di atas silakan kalian lihat, mencatat 90%. 90% dari 70.000. Laba bersih perusahaan B itu kan 70.000. Jadi itu diambil dari 90% dari laba bersih perusahaan B 70.000. Nah, ini untuk mencatat 90% dari 70.000 pendapatan karena laba ya, itu jadi pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan B. Nih, bisa kalian lihat, ini udah jelas 90% itu dari perusahaan A membeli 90% saham perusahaan B dari situ. Kemudian 70.000-nya itu dari laba bersih perusahaan B. Jadi laba bersih yang dilaporkan oleh perusahaan B itu senilai 70.000. Nah, dikalikan hasilnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu hasilnya berapa? Halo? Halo, 90% dari 70.000. 63. Iya. Mbak siapa? Fitri Setianing sih. Mbak Fitri ya. Ya. Ini jadi 63.000 hasilnya ya. Nah, jurnalnya ini kira-kira apa? Membeli 90%.
membeli 90% kemudian bawahnya dari 70.000. 70.000 itu laba bersih atau pendapatan yang dilaporkan perusahaan B. Kalau membeli saham itu berarti kita apa? Ke perusahaan, misal membeli perusahaan A itu membeli saham perusahaan B, berarti perusahaan A itu Akuisisi. bukan, istilahnya Berinvestasi. Nah, berinvestasi, benar. Berarti jurnalnya apa? 90% itu investasi. 70.000 itu laba bersih atau pendapatan yang dilaporkan perusahaan B. Berarti investasi pada laba. Investasi pada 70.000 pendapatan yang dilaporkan perusahaan B. Investasi pada investasi pada apa? Pada pendapatan senilai 63 tadi ya, senilai 63.000. Nah, ini jurnal yang pertama. Kemudian kita bikin jurnal kedua. Jurnal 2. Nah, jurnal kedua kita ke intinya untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada PT B. Untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada PT B, kepada perusahaan B gitu ya. Nah, di sini laba yang belum direalisasi berapa? Laba yang belum direalisasi. Di keterangan di atas itu berapa kira-kira? Halo? Halo? Laba yang belum direalisasi atas tanah itu berapa? 10.000. Iya, 10.000. Nah, kemudian kita bikin jurnalnya. Kalau tadi investasi pada pendapatan, kalau ini sebaliknya. Pendapatan pada investasi. Pendapatan pada investasi senilai 10.000. Nih, sampai sini udah jelas belum? Kemudian dari jurnal 1 dan jurnal 2 kita gabungkan dalam laporan konsolidasi. Jurnal 1 dan 2. 1 dan 2 kita gabungkan dalam laporan konsolidasi. Nah,
Sehingga hasilnya kira-kira berapa? Sehingga hasil nilainya kira-kira berapa? Jurnal 1 dan jurnal 2. Misal digabungkan dalam laporan konsolidasi, itu kira-kira menjadi nilainya 53.000. Sampai sini paham? Sampai sini paham belum? Kenapa jadi 53.000 dalam laporan konsolidasi? Karena 63.000 dikurangi 10.000. Ya benar. Kenapa 63.000 dikurang 10.000? Mbak siapa ini? Karena investasi ada di debit kan 63.000, di kredit ada 10.000, jadi dikurangkan. Ya pinter. Mbak siapa? Mbak Fitria Ayu. Oh Mbak Fitri Ayu masih sama ya Mbak Fitri ya. Kelas apa Mbak? Kelas pagi? Kelas pagi C, Bu. Oh ya. Benar ya, karena ini dari investasi 63.000 dalam jurnal 1 itu dikurangi dengan investasi yang ada di jurnal 2, 10.000. Nah, itu kenapa dikurangi? Karena ini eliminasi. Eliminasi itu artinya ditangguhkan atau dihilangkan sehingga nominalnya berkurang menjadi 53.000. Nah, ini udah menjawab pertanyaan dari Mbak Yulistiani kelas R2C. Yang tadi ditanya kenapa harus dieliminasi, kemudian bagaimana caranya? Ini caranya seperti ini. Ibu kasih contoh tadi. Caranya seperti ini soalnya, ini contohnya. Ini contoh mudahnya saja seperti ini. Sampai sini paham atau masih ada yang bingung? Ini contoh eliminasi yang ditanyakan oleh Mbak Yulistiani. Gimana sampai sini masih ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Ini sudah dicatat, silahkan biar makin paham. Bisa jadi keluar di UAS. Ini contoh gampang banget ini contohnya. Itu pertanyaan dari Mbak Yulistiani. Oke, kalau sudah lanjut ya. Bentar, tak cari dulu. Kira-kira pertanyaannya siapa lagi yang bakal kita bahas? Mana ya? Nih. Pertanyaan dari Mbak Fitri Setianingsih, R1B. Ini pertanyaannya dalam laporan neraca konsolidasi dengan laporan neraca biasa itu apakah ada perbedaan selain laba ditahan? Nah, jadi pastinya dalam laporan konsolidasi dan laporan keuangan biasa itu ada beberapa perbedaan, salah satunya laba ditahan. Nah, yang ditanyakan Mbak Fitri itu apakah laba ditahan saja yang membedakan? Tentunya tidak ya, ada beberapa perbedaannya. Nggak cuman laba ditahan. Nah, salah satunya selain laba ditahan, itu dalam neraca atau dalam laporan keuangan biasa itu berdiri sendiri secara eksplisit. Istilahnya aset dan liabilitas itu kan pastinya cuma milik satu perusahaan. Nah, sedangkan dalam konsolidasi itu ada beberapa ada
nggak cuma satu perusahaan. Karena itu digabungkan, karena penggabungan maka di sini itu neraca konsolidasi itu tidak secara terpisah menentukan aset mana yang dimiliki perusahaan mana. Jadi istilahnya aset ini dimiliki oleh perusahaan ini, seperti itu kayak persentase kepemilikannya. Nah, seperti itu di konsolidasi itu ada persentase kepemilikan. Sedangkan kalau laporan keuangan biasa itu karena hanya dimiliki oleh satu perusahaan, jadi ya di asetnya itu hanya tertulis satu itu, satu. Enggak terpisah, istilahnya enggak menentukan aset mana dimiliki perusahaan mana itu enggak. Jadi cuman satu perusahaan. Sedangkan di konsolidasi itu dia itu tidak secara terpisah menentukan aset mana yang dimiliki oleh perusahaan mana. Jadi dijelaskan seperti itu di laporan keuangan konsolidasi itu perbedaannya selain laba ditahan. Kemudian, bentar. Ini ada dari Mbak Amelia, pengendalian perusahaan induk atas anak itu menyebabkan dalam banyak hal operasi perusahaan anak dipengaruhi oleh perusahaan induk. Nah, hal-hal tersebut itu meliputi apa saja. Jadi dalam hal ini kan perusahaan anak itu tentunya dia bekerja sesuai dengan arahan perusahaan induk. Yang dimaksud Mbak Amelia itu seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Amelia ini, jadi contohnya itu apa saja kan? Contohnya nih ya misal induk itu melakukan penjualan aset pada perusahaan anak. Nah, dari sudut konsolidasi, hal tersebut itu diartikan bahwa induk itu menjual asetnya kepada diri sendiri dan menganggap penjualan aset tersebut sama halnya dengan pemindahan aset saja. Itu contohnya seperti itu. Kayak penjualan aset itu di mana perusahaan induk itu menjual kemudian membeli kembali asetnya. Nah, itu salah satu contoh pengendalian di mana agar hak kontrol dari perusahaan induk itu tetap kuat. Maka perusahaan induk melakukan hal tersebut. Jadi melakukan pengendalian istilahnya. Contoh pengendaliannya itu seperti itu kayak menjual kembali asetnya dan membeli kembali untuk istilahnya untuk memperkuat hak kontrol persentase sahamnya agar semakin besar seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai materi pertemuan 8 sampai 10? Silahkan, mumpung masih tatap muka. Bisa ditanyakan langsung. Kalau enggak kita lanjut lagi, Ibu akan membahas pertanyaan dari yang lain. Bentar. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nanda Reza dari R1C. Mbak Nanda hadir? Apakah dalam penyusunan neraca konsolidasi timbul masalah-masalah umum? Jika ada seperti apa contoh masalah umum tersebut? Pasti sesuatu hal itu akan timbul masalah ya, walaupun presentasinya sedikit, itu mesti akan timbul masalah. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh. Misalnya contoh-contoh yang timbul dalam masalah penyusunan konsolidasi itu salah satunya itu periode di mana laporan atau neraca konsolidasi tersebut disusun karena ini istilahnya perusahaan gabungan, jadi pastinya itu tidak seperti perusahaan biasa ya kan. Jadi harus sesuai dengan kedua perusahaan tersebut sehingga periode di mana laporan neraca konsolidasi tersebut disusun itu bisa jadi istilahnya kayak ada keterlambatan atau apa itu untuk istilahnya apa ya? Untuk istilahnya itu untuk menggabungkan dua perusahaan itu kita harus sesuai dengan apa yang diminta terutama perusahaan induk itu
perusahaan anak harus menuruti apa yang diinginkan oleh perusahaan induk. Nah, sehingga itu akan memperlama pembuatan dalam atau penyusunan dalam konsolidasi, misalnya seperti itu, karena perusahaan anak itu harus mengikuti perusahaan induk, sehingga akan ada waktu yang lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang berdiri sendiri. Seperti itu. Kemudian jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut, itu salah satu masalahnya. Itu juga merupakan salah satu masalah di mana jumlah saham itu yang dimiliki oleh perusahaan induk dan harga perolehan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh saham tersebut nantinya. Jadi nanti bisa menghasilkan, istilahnya bisa menghasilkan laba yang lebih besar ataukah akan rugi, seperti itu. Itu tadi masalah-masalah yang timbul saat konsolidasi. Sampai sini ada yang masih ditanyakan? Ini sampai jam 4 ya, Mas? Udah jam berapa nih? Oh ya, tinggal 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, ada yang ditanyakan nih. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi. Kira-kira punya siapa? Nih, punya Mbak Asrika. Bu, izin bertanya, apakah untuk usaha UKM juga melakukan prosedur yang sama? Ini maksudnya prosedur konsolidasi itu ya. Nah, kita harus tahu sendiri konsolidasi itu dilakukan oleh perusahaan atau entitas. Jadi oleh perseroan terbatas, istilahnya oleh PT, perusahaan besar ya. Itu pengertiannya sendiri oleh entitas. Jadi prosedur-prosedur tersebut pastinya hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja dan bukan untuk usaha UKM seperti itu. Hanya diperuntukkan untuk perusahaan besar atau sekelas PT, entitas seperti itu. Jadi UKM tidak harus melakukan prosedur tersebut karena itu hanya dilakukan untuk perusahaan besar saja, sekelas PT. Seperti itu. Itu jawaban untuk Mbak Asrika. Di sini belum ada yang bisa menjelaskan, makanya Ibu memberikan penjelasan untuk Mbak Asrika, untuk teman-teman semua juga bisa dimengerti, semoga bisa mengerti tadi. Jadi UKM, usaha UKM itu tidak diharuskan melakukan prosedur konsolidasi ya. Karena konsolidasi tersendiri itu dilakukan oleh perusahaan perseroan terbatas atau PT atau entitas, istilahnya pokoknya perusahaan besar gitulah. Oke, sudah paham? Ada yang ditanyakan sampai sini semua? Kalau nggak ada, Ibu akhiri pertemuan Zoom sore ini. Terima kasih atas waktunya. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.